perasaan yang dan pendirian rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Itu menurut siapa? Menurut Andi. Ada orang betul bilang orang Makassar di tangga. Jadi menurut siapa itu? Andi Napier, Pak. Ya, Andi Napier. Tapi kau lihat kau punya kerangka berpikir, itu tulis di sini proses perkembangan mencampur seluruh kemampuan yang ada mengarahkan individu. Jadi ini proses perkembangan mencampurkan seperti orang mau cor. Bahasamu di sini agak aneh. Yang berikut, sudahlah lewat saja. Yang berikut, kenapa ada hipotesis? Di bab 2 halaman 24 itu ada hipotesis. Padahal di bab 3 kau bilang begini. Ya, di bab 3 itu dikutip oleh Wuryanto 2007 itu. Ya, bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis. Lalu kenapa kau taruh hipotesis di situ? Iya, hei. Bagaimana? Menurut Alex kenapa? Sebenarnya boleh iya, boleh tidak apa-apa. Kau tidak mau, kau tetap mau pakai hipotesis juga tidak apa-apa. Tapi jangan kau kutip di sini, tapi kau taruh di depan kan agak lucu saja. Gitu. Lalu berapa sampelmu? 40 dari ada di halaman 25 itu. 40 dari 89. itu barang-barang itu semboleh lupanya di luar kepala itu. Kalau cuma ada 89, kenapa kau terambil itu semua? Bukan survei. 1000 orang pun tidak apa-apa. 5.000 orang sekaligus tidak apa-apa. Satu kecamatan, satu kota Ambon itu juga tidak apa-apa. Tinggal kau pakai strategi yang mana yang kau mau pakai, kau mau jalankan. Nah, yang berikut, teknik yang kau pakai untuk metode penelitian ini sebenarnya apa yang kau pakai? Metode apa yang kau pakai? Survei. Survei apa? Kau pakai survei, tapi kau pun judul tulis tentang survei. Jadi saya mau ikut yang judul atau saya mau ikut yang metode penelitian? Survei ini tidak boleh ada di judul sini. Sudah dijelaskan di dalam metode penelitian. Di sini juga kau tulis di sini tentang penggunaan analisis. Seharusnya analisis itu yang masuk di judul, bukan surveinya. Jadi formasi kalimat yang kau pakai di sini paling tidak nanti menggambarkan itu. Yang berikut, coba kau baca itu hipotesis. Hipotesis halaman 24. Harusnya kau sulipat-lipat itu supaya kau tahu baca cepat pakai kuping-kuping. Baca kuat. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu SMP Alwatan Ambon. Siswa SMP Alwatan Ambon memiliki minat belajar kategori tinggi dalam pembelajaran bulu tangkis. Hasil penelitianmu apa? Kau
sudah membuat hipotesis tentang hasilmu itu tinggi, kategori tinggi. Hasil penelitianmu apa? Terbukti atau tidak? Itu semua bukan di situ, langsung jawab saja. Penelitianmu menjawab apa? Kalau tidak lagi kok saya bantu kau sudah. Buka di halaman berapa ini? 40 di bab 5 kesimpulan. Saya sangat mempermudah kau, jadi kau harus mendoakan saya. Ini penguji tertawa saya kok tegang sekali. Kau yang tulis, jadi kau mesti tahu. Saya cuma menanyakan saja, kau ingat atau tidak. Kesimpulan dan saran halaman 40 di situ menyatakan, kau baca di situ. Kuat. Baca. Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa minat belajar bulu tangkis siswa SMP Awatan Ambon terdiri dari 20% dari Kau baca saya siswa susah. yang memiliki minat belajar bulu tangkis dan kategori tinggi 35%. Siswa yang memiliki minat belajar bulu tangkis dengan kategori tinggi 32,5%. Siswa yang memiliki minat belajar bulu tangkis dengan kategori rendah 0%. Siswa yang memiliki belajar bulu tangkis dengan kategori Sudah, sampai di situ saja. Bagaimana kesimpulannya? Di hipotesis kau tulis bahwa Anda menulis bahwa itu berkategori tinggi, ya kan? Siswa SMP Al-Watan Ambon memiliki minat belajar kategori tinggi. Nah, sekarang di kesimpulan tadi kau sudah baca, kesimpulanmu apa? Saya juga agak pusing di sini, kau bikin pusing saya. Yang memiliki minat belajar bulu tangkis dengan kategori tinggi 35%. Ya. Kemudian siswa yang memiliki minat belajar bulu tangkis kategori tinggi 32,5%. Jadi mana yang tinggi? Yang 35% yang tinggi atau 32% yang tinggi? Dua-duanya sama tinggi. Sekarang kau berpikir cepat. Kau mau pakai yang mana? Yang lihat lagi, berpikir cepat saja. Kau mau pakai yang mana? Itu angka-angka itu kan sangat jelas, 35 dan 32. 32 tinggi kan 35 tinggi? 35 tinggi. Kalau begitu kau mau simpulkan apa di situ? Anda mau menyimpulkan apa di situ? Berpikir kritis sedikit, cepat. Nah, sekarang Anda menyimpulkan, Anda kan tidak mungkin menyimpulkan 35% itu tinggi, terus Anda kesimpulan penelitianmu bahwa betul tinggi. Apakah tinggi itu yang 35% itu? Ataukah juga termasuk 32%? Ataukah juga termasuk 22%? Anda di sini pakai hipotesis. Saya tidak melihat hipotesis membuktikan sesuatu. Sehingga tadi dibilang tidak pentingnya hipotesis itu. Tapi karena tulis hipotesis, kau harus membuktikan. Kalau membuktikan sekarang di situ ada 3 kategori yang harus kau lihat bagaimana caranya. Ada 22%, ada 35%, dan ada 32%. Bagaimana harus kau simpulkan itu? Itu pertanyaan terakhir. Oke,
Kalau tidak bisa lagi berarti nanti konsultasi dengan pembimbing, tetapi saya menyarankan Anda 35% meskipun itu dalam kategori tinggi, Anda tidak bisa menjamin bahwa 35% itu adalah tinggi dan bisa mewakili penelitian Anda. Maka Anda juga harus berpikir tentang bagaimana 22% dan bagaimana 32,5%. Baru kemudian menyimpulkan bahwa apakah penelitian Anda ini menjawab hipotesis bahwa minat belajar kategori tinggi atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bila Anda tidak mau seperti saran saya yang pertama, maka gantilah hipotesismu. Oke? Tidak perlu pakai tinggi. Nah, tetapi tetap formulasi kalimat di simpulan itu harus Anda buat untuk bisa menjawab hipotesismu. Karena hipotesis itu kan cuma dugaan Anda yang hanya bisa berubah sewaktu-waktu, dugaan sementaramu. Hasil penelitianmu itulah yang benar. Dengan demikian, apakah dia menjawab hipotesismu atau tidak, itu sangat tergantung pada bagaimana data-data yang Anda miliki dan bagaimana Anda menyimpulkan itu secara baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya sudah coret banyak di sini. Ya. Mudah-mudahan Anda bisa lebih tegas ya dalam hal minat-minat itu. Kalau di kerangka berpikir supaya Anda jangan ngomong rancu, ya mengacu pada salah satu literatur yang bisa mendukung Anda supaya jangan sampai di sini campur sama dengan cor tadi. Terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan. Terima kasih. Laode ya. Laode yang Saya judul siksa yang pimpinan. baru. Sudah, betul. Tahu dia perumus. Judul Anda kan tadi survei ya. Survei minat ya. Tentang minat ya. Dalam pembelajaran Prancis. Di dalam penulisan yang Anda cantumkan di sini ya, yang seharusnya Anda menjelaskan ya pada kajian teori itu ya, sesuai dengan yang tadi Anda sampaikan ya. Saya lihat Anda punya daftar pustaka di sini yang mungkin akhir-akhir ini ya. Saya lihat Anda punya daftar pustaka yang Anda lampirkan pada penulisan yang Anda cantumkan ya. Kan dalam, saya tanya Anda dulu, Anda lahir tahun berapa? 96. Ya? 96 ya. Sedangkan pada daftar pustaka itu sebelum Anda lahir lagi sudah Anda cantumkan ya. Memang akhir-akhir ini mahasiswa PJKR malasnya demikian ya. Tanpa melihat buku ya, cuma ambil dari internet yang sudah tergabung ya. Berbeda dengan Anda lahirkan tahun 96 ya. Anda masih menggunakan teori yang sebelum Anda lahir. Sedangkan akhir-akhir ini banyak sekali penulisan tentang buku-buku kajian yang baru ya, berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapak dan dosen ya. Memang ya, mungkin Anda sibuk jadi. Kemudian pada kuesioner Anda pakai lembaran pertanyaan Anda, apakah diuji coba ataukah tanpa uji coba cuma ambil hasilnya? Ini uji coba. Ya? Uji coba. Ya, dengan indikator pertanyaan yang disampaikan ya pada lembaran. Iya. Berapa ujinya, berapa yang diakuinya berapa?
28. Ya, 28. ya. Pada siswa SMP ya, SMP Alwatan ini di sebelah mana, di pinggir? Oh, di Kebun Cengkeh ya. Kuesionernya Anda edarkan untuk semua siswa ataukah untuk semua siswa? Ya, untuk semua siswa. Jadi dengan demikian ya, berdasarkan jawabannya yang disampaikan saat uji coba ya, dengan indikator pertanyaan sekian banyak yang tidak diterimanya berapa ataukah semuanya menjadi yang tidak diterima 12. mengapa tidak diterima? Menurut Anda kira-kira alasannya apa? Kira-kira kapan ini, Nyok?